Informasi selanjutnya, saudara, 5 tenaga kesehatan. Masalah semacam tradisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Haji Abdul Basit Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan rahmat karunia serta hidayahnya sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliau kita dituntun dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni adin Islam wal iman. Baik, di sini kami kelompok H10 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudulkan Jarima Penganiayaan. Dalam anggota kami ada saya sendiri Muhammad Irfan Ma'ruf, kemudian ada saudara Zuratul Afifah dan saudara Aisyah Alamuddin. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian jarima penganiayaan. Jarima, tindak pidana, berasal dari kata jarima yang sinonimnya kasabah wa qata'a, yang berarti berusaha dan bekerja dalam hal ini khusus untuk pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jelas bahwa pengertian jarima secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus agama. Sedangkan jarima menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman had dan takzir. Menurut Ahmad Wardi Musli, sebagaimana yang dikutip dari Abdul Qadir Auda dalam kitabnya berjudul Al-Tashri' Al-Jinai Al-Isami, jarima penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu. Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dasar hukum penganiayaan. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku jarima pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri. Ada yang terkena hukuman qisas atau diah bila syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Quran menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka pun ada qisasnya. Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Ibnu Syaikuzai radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli denda atau balas membunuh qisas. Dasar hukuman qisas dan diat adalah sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka bagimu siksa yang sangat pedih. Sedangkan dia terdapat bersumber pada Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan telah layak bagi seseorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah
Jika ia terbunuh dari kaum yang muslimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman, dan jika ia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, tetap memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ya si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara bertobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Untuk takzir terdapat dalam surat Al-Quran surat Al-Fat ayat 8-9, yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi membawa berita gembira dan beri peringatan supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan hukuman penganiayaan. Dalam hal ini, sanksi penganiayaan berupa sanksi takziri, yaitu keputusan diberikan kepada khalifah atau hakim mengenai tindakan hukuman yang digunakan syara sebagai hukumannya, yaitu hukuman mati, jilid yaitu memukul dengan cambukan, penjara, pengasingan, salib. Yaitu jika hukuman bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Hurama yaitu ganti rugi dengan imbalan, wa'da yaitu menasihati dengan azab Allah, hurman khususnya mencabut sebagai hak maliyah, taubik yaitu mencela dengan perkataan, dan lain-lain. Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku jarima pelukaan, maka harus melihat tentang lukanya sendiri. Ada pula yang terkena hukuman hiyas atau dias jika syarat hishos tidak terpenuhi. Allah menjelaskan dalam kitab Taurat mengenai hukuman pada surat Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisahnya. Barang siapa yang melepas hak hisasnya, maka melepas hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi SAW yang artinya Ibnu Syirai Kuzai radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli denda atau balas membunuh hishos. Pengertian hishos sebagai pembuat jarima yang dijatuhi hukuman dibalas berdasarkan perbuatannya, sehingga dibunuh ketika ia membutuhkan atau disiksa ketika ia disiksa. Hukuman hishos adalah percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja. Mengenai penjelasan sanksi atau hukuman dalam pidana, sedangkan sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana dianggap pidana penjara sebagaimana terdapat pada pasal 353 KUHP ayat 1, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat 3, jika perbuatan itu menjadikan kematian, orangnya ia dihukum penjara selamanya 9 tahun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam dan unsur-unsur dalam jarima penganiayaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa penganiayaan ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk bertujuan menyakiti atau melukai orang lain. Dalam pengelompokannya ada 2 macam untuk menentukan tindak pidana penganiayaan, yaitu dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi objeknya atau sasarannya. Kemudian dalam jarima penganiayaan, suatu pelaku penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya yang pertama, perbuatannya itu menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Yang kedua, tidak ada maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. Yang ketiga, perbuatan ini diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Dan apabila dengan terpenuhnya ketiga unsur tersebut, maka bisa kita katakan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan barang siapa yang melakukan
perbuatan tersebut, maka wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur jarima penganiayaan tersebut itu tadi. Kemudian menurut Syahid Sabik, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarima, baik yang bersifat unsur khusus maupun umum. Dalam jarima penganiayaan sendiri ada beberapa unsur, yaitu yang pertama pelaku berakal. Berakal di sini itu bahwa pelaku itu masih dalam keadaan normal akalnya dan tidak ada memiliki cacat atau gila. Kemudian yang kedua itu pelaku sudah mencapai usia balik. Dan dimaksud balik ini apabila seorang laki-laki telah bermimpi basah atau perempuan sudah mengalami haid, yang bisa dikatakan maksimal 18 tahun atau minimal 15 tahun usianya. Ketiga ini motivasi kejahatannya memang disengaja. Yang disebut sengaja ini pada saat melakukan tindakan jarima, pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang ada umumnya yang untuk melukai seseorang. Kemudian yang keempat adalah darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai. Jadi kederajatan yang dimaksud ini ialah hal kehambaan dan kekafiran. Jika seseorang pun melukai budaknya sendiri, maka tidak ada hukuman qisas atau diat, tapi dihukum takzir dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jadi pelaku adalah orang yang jika pelaku adalah orang yang merdeka dan ia melukai budak orang lain, maka dapat dijelaskan bahwa budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka dikisos. Tapi di muslim sendiri, jika seorang muslim melukai seorang kafir zimmi, maka ia juga tidak dapat kisos melainkan membayar diat, sebab darah seorang kafir zimmi lebih rendah daripada seorang muslim. Kesimpulan dari makalah kami ialah jarima penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelaku jarima pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri. Ada yang terkena hukuman qisas atau dia bila syarat qisas tidak terpenuhi. Jika hukuman bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati, rumah yaitu ganti rugi dan imbalan. Yang menasihati dengan azab Allah, hukuman khususnya pencabutan sebagian hak maliyah, taubik yaitu mencela dengan perkataan dan lain-lain. Sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana, sedangkan sanksi atau hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dianggap pidana penjara sebagaimana terdapat dalam pasal 353 KUHP ayat 1, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat 3, jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 10, yaitu tentang jarima penganiayaan. Cukup sampai di sini saja. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik bertindak maupun bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.